Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asbi Asmin. Di sini saya akan menceritakan biografi dan cara berdakwah para wali songo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Persia. Ia tiba di Jawa pada akhir abad ke-14. Cara berdakwah Sunan Gresik menggunakan pendekatan perdagangan dan pendidikan. Ia mendirikan pondok pesantren dan mengajarkan Islam melalui perdagangan yang jujur dan asli. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Champa, sekarang Vietnam, dan kemudian menetap di Surabaya. Cara berdakwah Sunan Ampel yaitu mendirikan pesantren di Ampel, Denta, dan menekankan pentingnya syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Ia lahir di Surabaya dan dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dihormati. Sunan Bonang menggunakan kesenian terutama musik gamelan dari tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat peduli pada kesejahteraan sosial. Sunan Derajat menekankan pentingnya moral sosial seperti membantu fakir miskin dan yatim piatu dalam berdakwah. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Ia adalah putra Sunan Ngudung. Cara berdakwah Sunan Kudus menggunakan pendekatan toleransi dan akulturasi budaya. Ia membangun masjid Menara Kudus yang memiliki unsur arsitektur Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Sunan Kalijaga berasal dari Pajang. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang. Cara berdakwah Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang kulit, sastra, dan kesenian tradisional lainnya untuk menyebarkan Islam. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Ia berdakwah di daerah Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Cara berdakwah Sunan Muria menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat pedesaan dan petani. Ia mengajarkan Islam melalui aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Cara berdakwah Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan diplomasi, mendirikan pusat pendidikan dan pemerintahan yang mengambungkan nilai-nilai Islam. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku, berasal dari Gresik dan mendirikan pesantren Giri Kedaton. Sunan Giri menggunakan pendidikan sebagai metode utama dakwahnya, mendirikan banyak pesantren dan menyebarkan ajaran Islam melalui santri-santrinya. Kiprah modernisasi Wali Songo adalah sumbangsi terhadap keagamaan terbuktinya dengan banyaknya mualaf. Kemudian banyak kemajuan pendidikan tokoh kerohanian anak muda.